Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johansa dari kelas PAI A2 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang berjudul mampu menelaah konsep dasar media pembelajaran PAI. Oke, baik, di sini yang pertama itu ada pengertian media pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Kata media berasal dari bahasa Latin, mediursum, berarti tengah, perantara, pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pengertian ini mengacu pada perantara yang mendistribusikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Media pembelajaran merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media pembelajaran dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika media pembelajaran didesain dengan dikembangkan secara baik, maka peran guru dapat diperankan oleh media pembelajaran meskipun tanpa keberadaan guru. Secara garis besar, pengertian media pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai perantara atau pengantar, alat bantu mengajar, sarana pembawa penyalur pesan, sumber belajar, dan alat perangsang siswa agar pembelajaran menjadi lebih konkret dan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya, fungsi media pembelajaran pendidikan agama Islam PAI. Sebagai alat bantu, media berfungsi melicinkan jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai pelicin jalan pencapai tujuan pembelajaran, media harus mampu menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Harus diingat bahwa pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Dalam proses komunikasi, harus ada pesan yang disampaikan. Pesan dalam hal ini berupa materi pembelajaran. Pesan harus disampaikan dengan media yang cocok dan kreatif, sehingga siswa akan terangsang untuk mengikuti proses pembelajaran yang cocok dan kreatif. Fungsi media pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain memperlancar interaksi antara guru dan siswa serta perangsang pembelajaran. Oke, selanjutnya ada manfaat media pembelajaran pendidikan agama Islam PAI. Bahri Jamarah menyebutkan bahwa media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dengan pengajaran, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Proses belajar mengajar dengan bantuan media akan mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Media pembelajaran pendidikan agama Islam sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Beberapa manfaat tersebut antara lain, yang pertama ada penyeragaman penyampaian materi, yang kedua ada materi lebih jelas dan menarik, ketiga ada pembelajaran lebih interaktif, keempat ada efisien waktu dan tenaga, sehingga kualitas hasil pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Menumbuhkan sikap positif dalam belajar, pembelajaran lebih bervariasi, dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Oke, selanjutnya jenis media pembelajaran pendidikan agama Islam PAI. Usaha Nabi dalam menanamkan akidah agama yang dibawanya dapat diterima dengan mudah oleh umatnya, yaitu dengan menggunakan media yang tepat berupa media contoh teladan perbuatan-perbuatan baik Nabi sendiri atau yang dinamakan uswatun hasanah.
Istilah uswatun hasanah barangkali dapat diidentifikasikan dengan demonstrasi, yaitu memberikan contoh dan menunjukkan tentang cara berbuat atau melakukan sesuatu. Media ini selalu digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan ajaran-ajaran kepada umatnya, misalnya dalam mempraktikkan sholat dan lain-lain. Kemudian daripada itu, media pendidikan agama Islam dapat juga diartikan sebagai aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama, baik yang berupa alat yang dapat diperagakan maupun teknik, metode yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Di sini ada media pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada media yang bersifat benda. Yang pertama media visual, misal grafik, diagram, chat, bagan, poster, dan komik. Kedua ada audio, misal radio, tape recorder, dan laboratorium. Yang ketiga ada projected still media, misal slide, OHP, dan e-focus. Dan keempat projected motion media, misal film, televisi, video, komputer, dan internet. Nah, yang kedua ada media yang bersifat bukan benda. Nah, media yang bersifat benda ini meliputi keteladanan, seperti perintah, larangan, dan ganjaran atau hukuman. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing, khususnya kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memperhatikan karakteristik dari masing-masing media tersebut. Ketika media yang dipilih tidak tepat, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Karena media pembelajaran tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai alat bantu yang memperlancar kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada pentingnya media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Dalam kegiatan pembelajaran, guru mempunyai tugas utama untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Penyampaian materi pelajaran tersebut berkaitan erat dengan komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya. Komunikasi yang efektif tentunya memerlukan media yang tepat, karena salah satu komponen dari komunikasi media adalah selain komunikator, komunikasi, pesan, dan balikan. Apabila dikaitkan dengan pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada break. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti buku, film, kaset, film bingkai. Kedua ada Ibrahim dan nama syadih. Media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran. Yang ketiga ada Gagne. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Dan yang terakhir ada Asnawir dan Basharuddin Usman. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, agama Islam dikembangkan oleh Nabi dengan media utama berupa perilaku dan perbuatan Nabi sendiri. Nabi mengajarkan uswatun hasanah yang tadi dengan selalu menunjukkan sifat terpuji dalam kehidupannya. Di sini ada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Media pembelajaran sangat penting digunakan oleh guru karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada memperjelas penyajian pesan agar mudah dipahami. Kedua, didengar, misalnya film dan televisi, benda-benda. Tiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya indera.
Yang ketiga ada dapat mengatasi sifat pasif seperti peserta didik. Dan yang terakhir ada dapat mengatasi perbedaan sifat yang unik dan perbedaan pengalaman peserta didik. Jadi kesimpulannya, pengertian media pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai perantara atau pengantar, alat bantu mengajar, sarana pembawa penyalur pesan, sumber belajar, dan alat perangsang siswa agar pembelajaran menjadi lebih konkret dan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang tadi ada media bersifat benda dan media bersifat bukan benda. Media bersifat benda seperti visual tadi, media visual, audio, dan motion media. Nah, sedangkan yang bersifat bukan benda berupa keteladanan, perintah, larangan, dan ganjaran dan hukuman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Apabila kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.